Yingzhan sedang berjalan di hutan. Ketika itu Yingzhan diserang oleh sekelompok orang yang menginginkan transformasi tubuh bodhisattva. Xiaoyan sedang mengamati Yingzhan di atas bukit. Menurut mereka, tubuh Yingzhan saat ini bukanlah tubuh aslinya. Tidak heran orang ini akan meninggalkan kota dengan sikap mencolok. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang Yingzhan yang sebenarnya mungkin telah lama mengambil Salipa Bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam, pikir Xiaoyan. Apa yang kau temukan? Ucap penatua Su di sampingnya. Yingzhan tua di bawah ini palsu, Salipa Bodhisattva juga tidak bersamanya, ucap Xiaoyan. Palsu, mengapa auranya sangat mirip, ucap penatua Su. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh roh Yingzhan. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang hanya saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya takut dia adalah orang terbaik yang saya temui, yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, kemungkinan Yingzhan yang sebenarnya sudah pergi jauh, ucap Xiao Li. Xiaoyan kemudian menutup mata dan menggunakan persepsi spiritual. Dengan kekuatan itu, dia melihat dari atas langit. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kemudian membuka matanya. Apa kau menemukannya? Tanya penatua Su. Aku merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih dekat, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berniat untuk mencari Yingzhan bersama Ziyan dan peri kecil, sementara penatua Su dan yang lainnya mengamati tubuh palsu Yingzhan. Beralih ke sebuah tempat, di sana adalah tempat persembunyian Yingzhan. Yingzhan sedang bersilat dan matanya tertutup. Tidak diduga bahwa ada seseorang yang menemukan tempat Yingzhan. Dia adalah Mo Tianqing. Tak lama kemudian, sekelompok Xiaoyan juga tiba di sana. Tidak terduga bahwa Anda telah melihat trik dari Yingzhan ini, ucap Mo Tianqing. Tidak disangka pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan saya, balas Xiaoyan. Pemimpin sekte Mo tidak mau kehilangan Salipa Bodhisattva. Karena itu dia diam-diam ingin merebutnya kembali. Taktik yang sangat bagus, ucap Yingzhan. Setelah beberapa pembicaraan di antara mereka, Mo Tianqing mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama. Dia berencana untuk mengeroyok Yingzhan. Namun sebagai gantinya, Mo Tianqing ingin Zongbreak Pil ditukar dengan Salipa Bodhisattva setelah mereka mengalahkan Yingzhan. Tiba-tiba seseorang muncul dan berbicara. Pemimpin sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa Anda perlu mencarinya? Bukankah lembah api iblisku adalah pilihan yang terbaik, ucap Fang Yan. Fang Yan melihat bahwa Xiaoyan ada di antara mereka, kemudian Fang Yan membuka penyamaran Xiaoyan. Kepala Xiao, ucap Mo Tianqing. Jangan katakan padaku bahwa pemimpin sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao. Saat itu Xiaoyan adalah seorang yang tak tertandingi di Black Corner. Bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya, ucap Fang Yan sambil tertawa. Orang yang berjubah abu-abu juga ikut bersama Fang Yan. Dari chapter sebelumnya, orang berjubah ini dipanggil ketua oleh Fang Yan. Di depan semua orang, dia kemudian membuka penyamatannya. Ternyata dia adalah Han Peng. Tidak terduga bahwa kau si pengkhianat masih hidup, ucap Xiaoyan. Ini semua berkat kau junior, ucap Han Peng. Han Peng terus saja memprovokasi Xiaoyan sampai akhirnya Xiaoyan kehilangan kesabaran setelah ucapan Han Peng berkaitan dengan Yao Lao. Han Peng juga tahu bahwa Yao Lao telah dibawa oleh aula jiwa. Api hijau gelap langsung keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Kemarahan Xiaoyan sudah tidak terbendung. Ziyan dan peri kecil di sampingnya merasa terkejut dengan kemarahan Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat Xiaoyan sangat marah. Kemudian terdengar suara dari orang yang datang. Jadi pertunjukan yang asik sebenarnya ada di sini. Aku yang dulu nyaris melewatkannya, ucap penatua Su sambil tersenyum. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan terlintas di matanya saat dia melihat Han Peng. Tidak disangka kamu tidak mati dan juga berhasil menembus kelas Douzong. Ini sangat mengejutkanku, ucap penatua Su.
Penatua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Ucap Xiaoyan. Avatar spiritual itu sudah menghilang, maka aku telah mengikuti tanda-tanda yang kamu tinggalkan untuk datang. Shaolin dan yang lainnya akan segera tiba, ucap Penatua Su. Mo Tianqing adalah orang pertama yang menyerang Yingsan. Mereka kemudian gelut. Iblis tua Ying, serahkan saja Salipa Bodhisattva, kalau tidak kau tidak akan bisa pergi dengan aman. Sosok manusia muncul di depan Yingsan dengan cara yang aneh. Mereka kemudian beradu pukulan. Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah Black Corner. Kekuatan Anda memang luar biasa, ucap Han Peng. 5 elit Dozong ada di sana, Penatua Su, peri kecil, Mo Tianqing, Han Peng, dan Yingsan. Wajah Yingsan tua berubah-ubah saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia dengan jelas memahami bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk mengambil Salipa Bodhisattva. Selain itu, jika dia terus menjadi keras kepala, kemungkinan bahwa dia benar-benar akan mati di tangan keempat orang ini. Yingsan tua ini adalah orang yang benar-benar masuk akal. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain, dia mengeluarkan kotak giok dan melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Yingsan tua bergerak saat kotak giok itu meninggalkan tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan, namun serangan tiba-tiba mengarah kepadanya. Orang tua, apakah Anda benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Ucap Han Peng. Kemudian Yingsan berbalik setelah mendengar kata-kata Han Peng. Sementara kotak giok yang dilemparkan oleh Yingsan mendarat di tangan Xiaoyan. Setelah linglung sejenak, Xiaoyan dengan cepat membuka kotak tersebut. Dia melihat Salipa Bodhisattva berwarna zamrud ada di dalam kotak itu. Ini benar-benar nyata, pikir Xiaoyan. Tidak ada yang menyangka Yingsan akan benar-benar menyerahkan hal ini dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi panas berapi-api. Apakah kalian semua masih ingin bertarung denganku? Ucap Yingsan. Tatapan semua orang beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan, periksa itu, jangan sampai orang tua itu menukarnya dengan yang palsu, ucap Penatua Su. Xiaoyan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Penatua Su. Tubuh Han Peng tiba-tiba bergerak. Ia berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas pada Xiaoyan. Penatua Su, peri kecil, dan Zian dengan cepat melindungi Xiaoyan. Mereka kemudian terbang. Apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika kau mau bekerja sama denganku, maka Xiaoyan pasti akan memberikan Zone Breaking Pit, ucap Xiaoyan. Pemimpin sekte Mo, dia sangat licik, ucap Han Peng. Jika pemimpin sekte Mo tidak percaya padaku, Xiaoyan bisa menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kau katakan? Ucap Xiaoyan. Mo Tianqing kaget. Sebuah minat muncul di wajahnya. Namun ketika dia akan berbicara, suara Han Peng kembali terdengar. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Apalagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi lama di wilayah Black Corner. Pemimpin sekte dapat datang ke lembah api iblis dan meminta bantuan, ucap Han Peng. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Semoga Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai, ucap Mo Tianqing. Tuan Xiaoyan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Pil Zone Breaking tidak memiliki daya tarik pada tingkat apa yang ditawarkan Han Peng, ucap Mo Tianqing pada Xiaoyan. Jika pemilik sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan olehku, ucap Xiaoyan. Mari kita bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan mereka, ucap Xiaoyan. Sekian dokter peri kecil dan Zian sedikit mengangguk. Han Peng tertawa senang ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianqing ke sisinya. Namun dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Ying Ying. Jika dia mampu menarik orang tua ini ke sisinya, dia akan mendapatkan keuntungan. Namun Yingsan tua dengan cepat berkata, aku tidak tertarik dengan pertarungan kalian, dan aku tidak mau terlibat. Ucap Yingsan kemudian meninggalkan tempat itu. Pemimpin sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Sukian.
Pang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flame Valley untuk menangkap Xiaoyan. Tidak masalah apakah nanti hidup atau mati, yang penting mendapatkan Salipa Bodhisattva, ucap Han Peng. Pang Yan, Anda akan memimpin penatua kedua dan penatua ketiga untuk berurusan dengan Xiaoyan, ucap Han Peng. Tuan, pasti aku akan mendapatkan Salipa Bodhisattva, ucap Pang Yan. Jangan ceroboh, si kecil ini memiliki beberapa keterampilan Doi yang sangat kuat, ucap Han Peng. Aku dan penatua Qi akan berurusan dengan gadis kecil berambut ungu, ucap Moya. Ayo serang, ucap Han Peng. Dengan cepat Han Peng mengeluarkan kekuatannya. Dia melirik ke arah penatua Su. Orang tua, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun. Hari ini izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih sekuat dulu. Penatua Su dan Han Peng kemudian beradu pukulan di udara. Sementara Pang Yan mulai melirik Xiaoyan. 3 orang membentuk segitiga dan perlahan-lahan mendekati Xiaoyan. Mata dokter peri kecil diputar saat melihat tindakan Pang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianqing tersenyum ketika dia muncul. Lawanmu adalah aku, ucap Mo Tianqing. Pang Yan dan 2 lainnya sudah mengepung Xiaoyan, sementara Mo Tianqing memblokir dokter peri kecil. Saya mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku ingin tahu apakah api surgawi buatan manusia yang dibuat oleh lembah api iblisku dapat dibandingkan dengan api surgawi milikmu, ucap Pang Yan. Pang Yan dan kedua penatua di sampingnya kemudian membuat segel tangan dengan cepat. 3 api abu tiba-tiba melengkung dan bangkit dari tubuh mereka. Hanya dalam waktu 1 menit api itu sudah bergabung. Api surgawi berwarna coklat perlahan naik ke atas. Xiaoyan mengangkat kepalanya, kejutan melintas di matanya dan dia bergumam. Apakah ini yang disebut Flame Creation Skill? Kalian bertiga, meskipun kamu telah bergabung dan membentuk nyala api seperti itu, bukankah itu terlihat seperti kalian telah melukai diri sendiri, bahkan sebelum kamu melukai orang lain? Kepala Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan Flame Creation Skill untuk menggabungkan dan membentuk Life Transforming Flame, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan sejumlah luka bakar. Namun itu tidak dianggap banyak jika kita mampu merebut Salipa Bodhisattva, ucap Pang Yan. Skyfire 3 perubahan misterius terdengar teriakan Xiaoyan. Aura Xiaoyan kemudian tiba-tiba melonjak. Xiaoyan dengan lembut menjentikan jaringnya dan sekelompok api menyala di tangannya. Api itu berwarna hijau pucat. Api surgawi pertama dari Xiaoyan yang sudah lama tidak dia gunakan. Api teratai hijau. Tatapan Xiaoyan melayang setelah dia menampilkan Green Lotus Core Flame. Pada saat ini, Suqian dan dokter peri kecil masing-masing dilawan oleh Han Peng dan Mo Tianqing. Keduanya telah turun ke pertempuran yang intens. Di sisi lain, Moya dan Qi Shan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Xian dengan niat buruk. Jelas mereka berencana untuk mengalahkan Xian. Tenang, aku bisa berurusan dengan 2 orang ini. Tetap santai dan urus saja 3 orang tua itu, ucap Xian. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar suara Xian. Meskipun dia baru memasuki kelas Dohuang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup besar. Kepala Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian, ucap Pang Yan sambil tertawa. Segel tangan kemudian dilakukan oleh Pang Yan seperti Kuchiyose no Jutsu. Pang Yan mengeluarkan burung elang dengan api surgawi palsu itu, kemudian mengarah kepada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian membuat jaring menggunakan Green Lotus Core Flame. Jaring itu membungkus burung milik penonton. Salah. Membungkus burung api yang dikeluarkan oleh Pang Yan. Tak terkira Pang Yan melihat burung api surgawinya dengan mudah dihancurkan. Pada akhirnya api surgawi buatan hanyalah tiruan dan sangat rapuh di depan api surgawi yang asli. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengepakkan tangannya. Jaring Xiaoyan menekan burung api Pang Yan, namun burung itu kembali menjadi sebuah bola api dan kembali pada Pang Yan. Xiaoyan kemudian bergumam setelah melihat itu, jika aku menangkap api transformasi kehidupan dan menggunakan nyala api untuk menelannya, aku ingin tahu apakah itu akan memungkinkan nyala api berkembang sedikit.
Api transformasi kehidupan ini terbentuk dari pengumpulan semua dauki milik Pang Yan dan dua sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Pang Yan dan dua lainnya pasti akan berkurang. Senyum di sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berubah lebih lebar. Karena kalian semua ingin bermain dengan api, aku akan mengajarkan kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain dengan api. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Starfire Phoenix. Terdengar teriakan Pang Yan, kemudian api coklat itu membentuk burung Phoenix. Ini gimana tiga orang ini? Ngeluarin jurus burung lagi. Sekali-kali jangkrik apa kek? Wajah-wajah kelompok Pang Yan jelas berubah jauh lebih pucat setelah burung api besar ini muncul. Apalagi aura mereka dengan cepat menjadi menurun. Jelas mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk mengumpulkan bentuk binatang api Phoenix ini yang memiliki kekuatan besar. Kepala Xiao, bagaimana? Ini binatang api Phoenix kita. Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi Anda? Apakah ini usahamu yang terakhir? Tanya Xiao Yan acuh tak acuh. Mungkin kepala Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kau merasakan kekuatan bintang api Phoenix milikku, ucap Pang Yan sambil tertawa. Phoenix api berwarna keabu-abuan mengepakkan sayapnya setelah teriakannya terdengar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat menuju Xiao Yan. Api hijau Xiao Yan kemudian melingkar membentuk sebuah penghalang. Bulu api itu kemudian hancur total. Life transforming flame milikmu hanya sebatas itu. Ini benar-benar mengecewakanku, ucap Xiao Yan. Kemudian ketiga orang itu menggigit lidah mereka dan mengalirkan darah yang berisi dauki. Darah tersebut diberikan pada Phoenix. Pergi, bunuh dia, ucap Pang Yan. Phoenix itu mengarah pada Xiao Yan, namun Xiao Yan dengan tenang membuat sebuah jaring lagi dari Green Lotus Core Flame. Saat ini dia tidak akan membiarkan Phoenix ini lolos. Beberapa kali Pang Yan memerintahkan api surgawi buatan itu untuk kembali kepadanya, namun perjuangannya sia-sia. Api surgawi buatan itu kemudian berhasil ditangkap oleh Xiao Yan. Setelah menangkapnya, Xiao Yan kemudian memakan api itu. Terima kasih atas hadiah kalian, ucap Xiao Yan. Pang Yan berusaha kabur karena mereka sudah kehabisan tenaga setelah melancarkan serangannya yang terakhir. Namun, Xiao Yan tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan kemudian membunuh mereka bertiga. Suara ledakan terdengar di tempat pertarungan Ziyan. Xiao Yan yang khawatir kemudian menuju tempat Ziyan. Tidak perlu bagimu untuk membantu, serahkan pada saya. Pergi dan bantu yang lain, ucap Ziyan dengan dingin. Baiklah, ucap Xiao Yan. Ayo cepat tangkap gadis ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyalahkan Salipa Bodhisattva dan pil pemecah Zong, ucap Moya. Kemudian kisah hanya mengangguk. Ziyan kemudian mengeluarkan cahaya ungu dari tubuhnya. Setelah itu Ziyan melakukan evolusi pada tubuhnya. Sosok tinggi, pinggang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang meluas ke pantatnya. Ziyan saat ini berevolusi menjadi wanita dewasa yang sangat cantik dan gagah. Dia yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Kemudian pertarungan intens terjadi di antara Ziyan, Moya, dan Kishan. Beralih ke tempat Penatuasu, sepertinya Hall of Soul telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah saat ini dia bisa dikalahkan dengan Angry Buddha Lotus Flame, gumam Xiao Yan. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi setidaknya aku bisa menahan kalian, ucap Penatuasu sambil tersenyum. Penatuasu memang sosok yang sangat kuat, dia mampu mengimbangi Han Peng. Han Peng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di tengah-tengah tangguhnya Sukian. Sosok anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kemudian Kincu mengarah kepada Kishan. Kishan memasuki kondisi serius setelah menerima pukulan bertubi-tubi di dadanya. Ziyan dengan lembut mengembuskan napas ketika dia mengalahkan Kishan dengan satu telapak tangan. Buah dadanya naik turun seirama dengan napasnya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus, kemudian tubuh matang memikat dan cantik Ziyan mulai menyusut. Dia kembali ke anak kecil. Scan berpindah ke sisi Xiao Yan. Pemimpin sekte Mo, Han Peng, siapa yang mau menerima ini? Ucap Xiao Yan. Di atas tangan Xiao Yan sudah ada Angry Buddha Lotus Flame. Pemimpin sekte Mo menyadari kekuatan kelompok Xiao Yan.
Dia melihat sekeliling dan menemukan Moya dan Kisha sudah dikalahkan. Dia berpikir bahwa mungkin dia tidak dapat mengalahkan mereka. Pada akhirnya, ketua sekte Mo membawa Moya dan Kisha pergi dari area pertempuran. Lawan yang tersisa hanyalah Han Peng. Tak lama kemudian, Xiaoli datang menghampiri Xiaoyan. Apakah kau baik-baik saja? Xiaoli buru-buru bertanya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, jangan berpikir bahwa kau akan baik-baik saja dengan memegang salib transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, kau telah membunuh 3 tetua dari lembah api setan. Aku akan mengingat itu. Pada saat yang lain, kau pasti akan mengalami kesulitan lolos dari kematianmu. Bahkan jika kau memiliki dukungan dari Akademi Jianan, ucap Han Peng sambil meninggalkan tempat itu. Setelah semua musuh pergi, kelompok Xiaoyan juga ikut meninggalkan tempat itu. Tujuan kelompok Xiaoyan saat ini adalah Akademi Jianan. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiaoyan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Sepanjang perjalanan, ada saja orang yang mencoba merebut salib Bodhisattva dari Xiaoyan. Namun, tentu saja mereka bukan lawan bagi kelompok Xiaoyan. Dalam perjalanan, dari kotak yok salib Bodhisattva keluar tubuh spiritual Yingzhan. Ternyata selama ini dia bersembunyi di kotak yok itu. Namun, dia sudah menyerahkan salib Bodhisattva berada di tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan kelompok Xiaoyan dan kembali ke tubuh aslinya. Ternyata tubuh aslinya ada di sebuah gua di tepi jurang yang dalam. Kelompok Xiaoyan sampai di sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah Sudut Hitam dan Akademi Jianan. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan itu. Dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita, ucap Sukian. Di kota itu, mereka disambut oleh para penatua dan ada juga Hugan di sana. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk membawa beberapa orang ke wilayah Black Corner, ucap Hugan. Hugan, kenapa kau masih saja tidak sopan? Ucap penatua Su sambil tersenyum. Siapa ini? Tanya Hugan. Dia disebut Xiao Yi.